Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini harian udah direkam ya? Sudah, Nas. Kita masuk pada hadis yang pertama dari kitab Bulughul Maram tentang babul miyah. Mulai dengan kitab Thaharah. Dan para ulama membahas di dalam kitab-kitab fikih itu memang yang pertama kali dibahas adalah kitabul ibadah. Karena pada intinya Allah mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah atau untuk mentauhidkan Allah. Dan inti dari ibadah itu adalah ibadah makhluk. Orang bekerja mencari nafkah itu juga ibadah. Orang membantu saudaranya itu juga ibadah. Menempati janji itu juga ibadah. Tetapi di antara ibadah tersebut yang paling berat ya atau yang paling agung besar nilainya ibadah makhluk. Ibadah makhluk itu adalah sholat, zakat, puasa, haji. Itu adalah ibadah-ibadah makhluk. Karena urgensi ibadah-ibadah tersebut yang sangat agung di Allah, maka para ulama membahas di pertama. Bab pertama dinamakan dengan kitabul ibadah. Baru kemudian di dalam mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad setelah bab ibadah ada kitabul buyu, kitab jual beli. Kemudian yang ketiga kitab al-ahwal aksasiyah tentang pernikahan. Kemudian yang terakhir adalah kitab al-jinayat atau babul qada. Nah, kitab Thaharah, kitab tentang at-thaharah. Di sini ada perbedaan-perbedaan unik ya. Kalau kita dulu belajar Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah itu yang pertama kali dibahas apa itu? Masalahnya tentang apa? Tentang alamatul bulugh, ciri-ciri balik dengan berbagai alasan. Kemudian kalau kita buka matan Abu Suja gitu, kita belajar satu qorib, yang pertama kali dibahas adalah anwa'ul miyah, macam-macam air. Kemudian kalau kita buka Fathul Mu'in, itu bab yang pertama-tama disebutkan di Fathul Mu'in ini adalah bab tentang sholat. Beda-beda. Nah, baru ketika membahas bab sholat, di bab pembahasan tentang syarat sholat, itu beliau menjelaskan secara panjang lebar tentang at-thaharah. Jadi para ulama memiliki susunan yang berbeda. Bahkan di dalam perbedaan antar madhab, misalnya Imam Malik, di dalam kitab-kitab fikihnya Imam Malik, setelah kitabul ibadah, itu adalah kitabul nikah. Adapun di dalam fikih Syafi'iyah, setelah kitab ibadah, itu adalah kitabul buyu. Nah, ini mabniyun didasarkan pada perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik terkait rezeki, konsep rezeki. Apakah rezeki itu harus dicari atau dia akan datang sendiri? Imam Malik mengatakan bahwa rezeki itu datang sendiri karena argumen berbagai macam argumen gitu ya. Akhirnya di bab mencari rezeki yaitu kitabul buyu itu oleh Imam Malik ditaruh di urutan yang ketiga.
setelah kitabul ibadah, yang kedua kitabul nikah, baru yang ketiga kitabul muamalah. Nah, Imam Syafi'i beda. Imam Syafi'i mengatakan bahwa rezeki itu harus dicari, harus kerja, harus keluar baru mendapatkan rezeki. Oleh karena itu di dalam tartib susunan kitab fikih mazhab Syafi'i juga mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kitabul buli itu ditaruh setelah bab ibadah. Nah, itu susunan-susunannya. Nah, kita butuh haroti, kita tentang at-taharah. Al-kitabu kitab ya. Wa taharatu dan kata toharoh, kata kitab dan kata toharoh fil asli di dalam asal, yaitu asal bahasa, masdaroni adalah masdar. Jadi masdar itu kalau kita belajar sorof itu lafal yang ketiga ya, doroba ya beribu korban, itu masdar. Masdaroni kedua-duanya adalah masdar. Jadi baik alkitab maupun al-tahara di dalam morfologi bahasa Arab dinamakan dengan masdar. Udhifa yang keduanya diidofahkan. Kita taharati, kitab menjadi mudhaf, at-taharati mudhaf ilaihi. Wa ju'ila dan keduanya dijadikan isman sebagai nama di masa untuk masalah-masalah min masa ilfik dari masalah-masalah fikih. Tasamilu ala masa ila khasatin yang melingkupi atau mencakup beberapa masalah khusus. Wa bada'a bit taharati dan musannif memulai dengan at-taharah. Ittiba'an memulai atau karena mengikuti sunnatil musannifin, mengikuti kebiasaan para penulis kitab. Bidzalika di dalam urutan tersebut. Wa taqdiman dan sebagai bentuk mendahulukan lil umuri ad-dunyawiyah, perkara-perkara dunia, ala ghairiha atas selainnya. Wahtimaman dan sebagai bentuk ihtimam, kepedulian, diahamniha dengan keurgensian dari hal tersebut. Wahia as-sholat, yaitu sholat. Jadi alasan di sini beliau menjelaskan kenapa kok yang dibahas adalah toharo yang pertama kali dibahas. Karena hal yang paling urgen di dalam syariat ini adalah sholat. Ya. Jadi kalau kita belajar kitab-kitab adab, ya, ta'limul muta'alim, tentang membahas ilmu apa yang pertama kali diwajibkan untuk dipelajari oleh seorang mukallaf, itu adalah ilmu hal. Ilmu hal. Ilmu hal ini berarti ilmu yang berhubungan dengan keadaan dia. Dia saat itu membutuhkan apa, maka itu yang dia pelajari. Nah, hal yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada seorang mukallaf setelah balik itu adalah sholat. Semuanya pasti diwajibkan sholat. Berbeda dengan zakat. Zakat itu sejak sebelum balik, kalau ada anak kecil memiliki harta, dia sudah wajib dizakati. Begitu juga ketika sebelum balik, anak itu juga diwajibkan zakat fitri. Tetapi yang wajib membayar adalah walinya. Ya. Adapun sholat, ini menjadi ibadah wajib yang pertama, yang dia berdiri sendiri. Artinya, seseorang itu harus konsekuen dengan ibadah sholat itu. Dia urus sholatnya sendiri. Karena sholat menjadi ibadah yang seurgen itulah, maka para ulama membahas tentang apa yang membuat sholat itu sah. Apa yang membuat sholat itu sah. Dan syarat pertama yang membuat sholat itu sah adalah at-taharah, yaitu bersuci. Nah, sehingga dibahaslah tentang bersuci. Nah, setelah pembahasan bersuci, nanti para ulama termasuk di dalam Bulughul Maram ini, hadis yang pertama itu adalah tentang air. Ya, itu juga nanti di matan Abu Suja yang pertama kali dibahas adalah anwa'ul miyah, macam-macam air. Kenapa? Karena toharo itu, bersuci itu pada asalnya adalah menggunakan menghilangkan hadas atau menghilangkan najis dengan air. Sehingga nanti kemudian yang dibahas oleh para ulama adalah air, bab air terlebih dahulu. Nah, ini menjadi semacam isyarat bahwa para ulama ketika menyusun kitab dan menyusun bab-bab di dalam kitab sampai ke detail-detail furu-furu itu bukan sembarang naruh, bukan sembarang apa yang muncul di azhihan
dalam kepala kemudian dituliskan begitu saja, tidak. Tetapi benar-benar dipikir, kenapa kok itu diletakkan di situ. Nah, karena itu beliau mengatakan, lamma kana lithaharatu syaratan min surutiha bada'a biha. Oleh karena toharo itu adalah syarat dari syarat-syarat sholat, maka musonif memulai dengan bab toharo. Wahia dan kata at-toharo guna di dalam bahasan ini adalah ismu masdarin, isim masdar. Mal farqu baina masdar wa ismi masdar. Jadi kalau masdar itu adalah masdar dan isim masdar itu sama-sama menunjukkan perbuatan tanpa keterangan waktu. Gitu ya. Jadi masdar dan isim masdar itu sama-sama menunjukkan perbuatan tanpa keterangan waktu. Misalnya ad-darbu, pukulan. Ad-darbu, pukulan. Daraba yadribu darban. Ad-darbu itu artinya pukulan. Pukulan itu menunjukkan perbuatan, tetapi tidak menunjukkan waktu kapan perbuatan itu dilakukan. Tidak ditunjukkan. Berbeda dengan fi'il. Fi'il itu baik madhi maupun mudhari' itu menunjukkan perbuatan sekaligus menunjukkan waktu. Ya. Nah, jadi perbedaan antara masdar dengan fi'il itu, fi'il menunjukkan perbuatan sesuatu, kalau masdar dan juga isim masdar menunjukkan perbuatan tanpa ada keterangan waktu. Kalau apa yang membedakan antara masdar dengan isim masdar? Masdar itu susunan lafalnya terdiri dari huruf-huruf aslinya. Misalnya doroba itu kan ada bo, ro, dan ba. Ada doroba. Masdar dorbun. Tapi itu namanya masdar karena huruf-huruf yang ada di masdar itu atau huruf-huruf yang ada di fi'ilnya doroba itu ada di masdarnya. Berbeda dengan masdar, misal takal lama ya takal lamu. Takal lama ya takal lamu, ada ungkapan kalamun. Takal lama ya takal lamu, kalamun. Kalamun ini isim masdar. Kenapa? Karena isim masdar ini hurufnya tidak mencakup semua huruf yang ada di fiilnya. Apa ya huruf yang hilang? Taknya hilang. Jadi kan takal lama, ada ta, la, lam, mim. Ada 5 huruf itu. Takal lama. Terus kata kalamun itu masdar, itu isim masdar. Kenapa dikatakan isim masdar? Karena huruf taknya tidak ada. Kalau masdarnya apa? Masdarnya ada takliman. Takal lama ya takal lamu takliman. Gitu. Nah, at-tahara itu beliau di sini menyebutkan itu adalah isim masdar. Maksudnya adalah tahara tauhiron wa taharatan. Jadi tahara yutohiru tauhiron wa taharatan. Mislukan lama taklimin wa kalaman. Nanti kalau ada hal-hal yang penting bisa antum update. Ini bisa sore ini. Nah, beliau kemudian di sini haqiqatuha di sini. Beliau ingin menjelaskan terkait apa sih dimaksud dengan tohara itu. Yang dinamakan dengan tohara itu adalah isti'malu al-mutahhiraini. Jadi isti'malu al-mutahhiraini. Jadi tohara itu adalah menggunakan dua alat suci. Menggunakan dua alat fi izalatin najisi wal hadasi untuk menghilangkan najis dan hadas. Jadi yang dinamakan dengan at-tahara itu adalah isti'malu al-mutahhiraini. Penggunaan dua alat suci fi izalatin najisi wal hadasi pada usaha untuk menghilangkan najis atau hadas. Nah, apa yang dinamakan dengan al-mutahhiraini ini
ini dua alat yang mensucikan, yaitu alma wa turab. Alma wa turab, air dan debu. Jadi, alat yang digunakan untuk mensucikan itu ya air dan debu. Nah, pada dasarnya menggunakan air dalam keadaan-keadaan tertentu menggunakan debu. Nanti kita akan temukan di dalam istilahnya para fuqaha itu ada ungkapan faqidut tahura ini. Orang yang kehilangan dua suci tahura ini. Atau orang yang kehilangan dua alat suci. Artinya dia tidak menemukan air untuk berwudu, dia juga tidak menemukan debu untuk bertayamum. Tapi dia wajib sholat dihormatil waktu untuk menghormati waktu, maka dia dinamakan dengan faqidut tahura ini. Au ahadihima wa haqiqatuha, dan hakikat tohara itu adalah isti'malu al-mutahhiraini, penggunaan dua alat suci, yaitu al-ma'i, air, wa turabi, dan turab, au ahadihima, atau salah satunya. Kenapa beliau mengatakan au ahadihima? Karena sifat izalatun najasa, menghilangkan najis. Najis itu kan bisa ainiyah, bisa hukmiyah. Bab izalatun najasa itu, kalau kita belajar bab istinja yang paling afdol itu adalah bagaimana di dalam matan Abu Syuja itu adalah menggunakan batu, kemudian setelah menggunakan batu baru menggunakan air. Makanya istimalu alma'i was turab bisa digunakan dua-duanya. Kapan itu? Ketika izalatun najasa atau istinja. Au ahadihima, atau salah satunya. Bisa air saja ya ketika wudu, wa turab, atau debu saja yaitu ketika tayamum. Ala sifatil masru'ati, berdasarkan sifat-sifat khusus. Ya. Jadi penggunaan air, kemudian penggunaan turab itu ala sifatin masru'atin, menggunakan sifat-sifat yang disyariatkan. Jadi dulu ya, saya sudah dengar ini dulu. Orang kalau naik pesawat itu untuk wudhu itu cukup membawa semprotan spray biar tidak perlu tayamum, biar tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi ketika naik pesawat. Dan kemudian beberapa hari yang lalu ada orang bikin tutorial wudhu menggunakan spray, ya, sprayer itu, semprotan di masjid Nabawi. Secara mazhab ini wudhu menggunakan sprayer itu tidak sah. Dalam keadaan ketika dia nyemprot ke muka itu tidak ada air yang menetes. Kenapa? Karena di dalam wudhu itu ada yang namanya ghuslun dan ada yang namanya mashun. Ghuslun itu mencuci. Yang namanya mencuci itu di dalam keterangan bab fuqaha harus ada tetesan yang menetes, harus ada air yang menetes. Itu dinamakan dengan ghuslun. Adapun mashun atau mengusap itu tidak perlu ada pensyaratan tetesan air pasca usapan. Sehingga kalau sprayer itu hanya di spray saja ke muka, ke tangan, ke kaki, tentu itu tidak sah ketika tidak ada tetesan. Tapi kalau sampai ada tetesan yang bisa menetes, maka itu masuk dalam kategori ugudun. Karena ayat Al-Qur'annya mengatakan faghusilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu. Jelas di dalam ayatnya itu membedakan antara al-mashu dengan al-ghusl. Sehingga kalau sifatnya itu antara al-ghuslu dengan al-mashu itu tidak ada bedanya, maka untuk apa dalam Al-Quran menggunakan ungkapan al-mashu dan ungkapan al-ghuslu. Jadi seperti itu. Jadi ala sifatil masru'ah harus sesuai dengan sifat yang masru'ah. Begitu juga tayamum. Beberapa waktu yang lalu juga viral itu ada orang tayamum tidak ada debunya, kemudian bajunya tidak digulung, kemudian sampai kaki-kakinya itu juga diusap gitu ya. Nah, itu tidak bisa dikatakan dengan harto, karena tohara itu harus ala sifatil masru'ah.
Kalau nun an-nasib ya, kita kasrokan jin an-nasib itu berarti nun jasa. Sifatnya itu an-nas pakai fathah itu sifat kenasisan. Makanya Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najasun. Artinya sifatnya dia nasib. Tapi kalau an-nasib itu jika surah ain najasa, yaitu bisa nasibnya. Lianna Fatihah karena seorang Fatih itu inna bahasa mencari an ahwali af'alil mukallafin. Seorang Fatih itu sesungguhnya juga adalah satu mencari an ahwali af'alil mukallafin tentang keadaan perbuatan para mukallaf minal wujud dari hal-hal yang bersifat wajib wa ghairi dan selain wajib yaitu ada sunnah, ada mubah, ada makruh dan ada haram. Summa kemudian lamma kana al-ma'u wal ma'muru bi tatahhuri bihi asolatan qaddamahu faqala. Beliau menjelaskan lagi kenapa yang dibahas itu air lebih dahulu. Karena air itu adalah zat yang diperintahkan untuk bersuci dengannya secara asal, maka musannif Ibhaj al-Asqalani mendahulukan dengan babulnya tentang air. Baik. Menyebut kok ya kok hadis an Abi Hurairah an Abi Hurairah. Sedikit itu Qala musannif rahimahullah ta'ala wa a'la baina wa bi barakatihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hailu maitatuhu akhrajahu al-arba'atu wa ibnu Abi Syaibah wal lafdu lahu wa sahahahu ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-jar wal majrur muta'alliqun bimaqdarin ka'annahu qala bimuqaddarin ka'annahu qala babul miyahi arwi urwiya arwi fihi au azkaru au nahwu dzalik hadisan au nahwu dzalik hadisan Abi Hurairah wa huwa al-awwalu min ahaditsul babi. Wa Abu Hurairah hadis yang pertama an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda fil bahri tentang laut fil bahri tentang laut huwa laut itu at-tahuru suci ma'u airnya al-hilmu halal maitatuhu bangkainya itu akhrajahu al-arba'ah. Siapa al-arba'ah itu? Al-arba'ah itu adalah para sunan. Ada Abu Majah, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i, satunya lagi siapa? Abu Dawud. Wa ibnu Abi Syaibah. Wa lafdu dan lafaz ini adalah lafaznya Ibnu Abi Syaibah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Nah, beliau memulai di sini lalu an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Al-jaru wal majruru jar dan majrur. Jar majrurnya mana? An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. Muta'alliqu itu berhubungan di mukot dengan sesuatu yang dimukaddarkan, ditakdirkan adanya. Jadi ketika orang Arab mengatakan an Abi Hurairah, itu sesungguhnya ada lafal yang dihilangkan. Ada lafal yang dihilangkan. Mereka tidak ujuk langsung mengatakan an Abi Hurairah tanpa ada
lafal sebelumnya. Ada lafal sebelumnya yang dihilangkan. Itu namanya muqaddar. Muqaddar takkan keadaannya. Dianggap ada, bayangkan ada gitu ya. Ka'anahu qala, seperti ungkapan babul miyahi arwi fihi, tentang air arwi fihi hadisan Abi Hurairah gitu ya. Beliau mengatakan sini arti yang meriwayatkan fihi pada bab air hadisan suatu hadis an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Dari ungkapan an Abi Hurairah itu ada yang muqaddar, jar dan seluruhnya itu muqaddar dengan fi'il. Fi'ilnya disembunyikan, tidak dibaca. Kalau umpama dibaca, kita dibacakan arwi tiba filmi, saya riwayatkan di bab air, atau al-guru saya sebutkan tiba filmi pada bab air hadis an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Lalu di sini adalah yang pertama min ahaditsil bab dari hadis bab ini. Wa Abu Hurairah tu man yurid an yaqra. Wa Abu Hurairah wa as-sahabi salah seorang sahabat yang banyak al-itu yang banyak, dapatnya banyak. Di Abu Hurairah ini, dia di apa itu ya, di oleh di cuma macam-macam, pemalsu hadis lah, macam-macam lah. Dan yang paling parah ya Abu Hurairah itu dituduh pemalsu hadis oleh para orientalis barat. Alasnya lucu. Abu Hurairah ini masuk Islamnya itu telat. Beliau bersama Nabi cuma 4 tahun. Tetapi wa ma'adha, ya, meskipun itu hanya 4 tahun, beliau riwayatkan sampai lebih dari 2.000 hadis. Di sini disebutkan ini. Khamsatu ala fi hadisin wa salasumi'atin wa arba'atun wa sab'una hadisan. 5.374 hadis. Kali 5.374 dalam jangka 4 tahun bersama. Gara-gara itu Abu Hurairah itu disebut sebagai bohong hadis, kadzab ya, atau wadil hadis, pendusta. Gimana mungkin yang 4 tahun bersama ya, karena setelah dia masuk Islam 4 tahun atau semua dia bisa paling banyak meriwayatkan hadis. Sedangkan Abu Bakar yang sejak awal membersamai Nabi, Ali bin Abi Thalib yang sejak awal membersamai Nabi, itu tidak termasuk dari kalangan yang al-hafidh al-muktir, yaitu para penghafal hadis, perawi yang memiliki riwayat yang banyak. Akhirnya dicaci seperti itu. Tapi para ulama ya menjelaskan beberapa pertemuan pertama saya singgung bahwa Nabi itu omongannya banyak. Maksudnya bukan omongannya banyak kayak orang sekarang ya. Yang namanya orang ngomong satu hari itu bertemu dengan banyak orang dan ngomongnya banyak. Kemudian yang dilakukan banyak. Di samping Abu Hurairah itu juga kadang mendengarkan ungkapan Nabi tidak langsung dari Nabi, tapi dari para sahabat senior. Hal-hal yang jadi sebelum Abu Hurairah masuk Islam, beliau dari sahabat-sahabat yang lebih senior yang telah masuk Islam lebih dahulu. Sehingga tidak mustahil bahwa Abu Hurairah ini memiliki jumlah hafalan paling banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Hurairah ini apa itu? Kalau sekarang itu dia tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan dan memang dia takwa pemilih ilmi. Beliau sengaja tidak kerja, kemudian memfokuskan diri membaca. Makanya beliau itu masuk dalam kategori ahlus suffah.
Jadi para sahabat yang yaitu di MPR Masjid. Karena Masjid Nabawi dekat dengan rumah istri Nabi, memiliki kesempatan yang lebih banyak, kesempatan lebih luas untuk berinteraksi dari hati gitu ya. Waktu ya, waktu dan diselisihkan di dalam namanya wasmi dan nama ayahnya ala nahwi mustahik kaulan dari 30 pendapat. Di nama Abu Hurairah ini diperselisihkan nama aslinya itu siapa sampai ada 30 pendapat yang menerka kira-kira siapa nama aslinya. Qala Ibnu Abdul Bar mengatakan alladzi tasqulu nafsu ilaihi minal aqwali annahu Abdur Rahman bin Sahr, yang lebih menenangkan jiwa dari pendapat-pendapat yang sampai 30 itu adalah Abdur Rahman bin Sahr. Jadi nama Abu Hurairah artinya Abdur Rahman, kemudian nama orang tuanya Abu Sahr. Wabihi qala Muhammad ibn Ishaq, dan dengan pendapat ini yaitu namanya Abdur Rahman bin Sahr itu juga pendapat Muhammad bin Ishaq. Ini itu perawi sirah wa qala al-Hakim Abu Ahmad dzikra li Abu Hurairah fi musnad Baqi bin Makhlad disebutkan di dalam musnad bin Makhlad. Musnad ada yang namanya kitab Sunan, ada yang namanya kitab ada yang namanya kitab Sunan, ada yang namanya kitab itu adalah kitab yang susunan hadisnya itu berdasarkan abjad. Nanti A ya Pak dimulai dengan Abu Bakar, misalnya Abu Bakar karena Ali Abu Bakar, hadis semua hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditulis semua di depan nama Abu Bakar. Ma'awujudil ikhtilaf di al-masail, meskipun masalah-masalahnya berbeda. Nanti kemudian masuk Abu Hurairah, nama Abu Hurairah. Maka para penulis kitab musnad seperti di sini Syafi'i bin Makhlad, ada juga Musnad Imam Ahmad, Musnad Ahmad atau Yalisi dan sebagainya. Itu di bawah nama Abu Hurairah akan dicantum semua hadis yang dilakukan Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Musnad Baqi bin Makhlad ada 5,000 hadis, 5.000 wa 300 wa arba'atun wa sab'una hadis. Ada 5.374 hadis. Dengan angka ini ya itu menjadi juara satu sahabat yang memiliki riwayat paling banyak. Wa huwa aktsaru sahabati hadisan. Beliau adalah sahabat yang paling banyak memiliki hadis. Walaisa ahad min sahabati hadzal qadr wala ma yuqaribu, pun dari kalangan sahabat yang mencapai kuantitas yang sama dengan Abu Hurairah, dan juga tidak ada yang mendekatinya. Karena orang kedua terbanyak itu adalah Ibnu Umar. Umar itu 2000-an. Ya. Jadi catatan ini 2630. Ibnu Umar itu paling banyak nomor 2. Riwayatnya 2630. Itu hampir setengahnya. Hampir setengah dari Abu Hurairah. Makanya beliau mengatakan wala ma yuqaribu, dan juga tidak ada satu pun dari kalangan sahabat yang riwayatnya itu mendekati Abu Hurairah. Kultu, saya katakan, siapa yang katakan, dia mengatakan kultu ini adalah alatnya, jadi kan itu ini sunaan. Karena secara juga dijelaskan dalam kitab Syaraf
As-sarah ini maksudnya apa? Kalau Imam As-Sun'ani menyebut kata as-syarahu dalam kitab ini dalam sebuah salam, maka yang dimaksud adalah al-badrut tamam yang ditulis oleh Al-Maghribi. Al-badrut tamam itu adalah sarah bulugul maram. Nah, sarah bulugul maram badrut tamam ini diringkas oleh ini di dalam 10 salam. Nah, jadi 10 salam ini adalah ringkasan. Kalau jilidnya itu ada 4 juz. Kalau ada 4 juz. Kalau cetakan saya ada jilid. Jilid yang kelima itu, buku yang kelima, itu isinya semua. Itu adalah ringkasan. Ya, tebel seperti ringkasan. Biasanya teman-teman itu kalau mau ujian dulu itu diringkas lagi. 10 salam diringkas lagi. Syarah di dalam kitab Badrut Tamam itu menjelaskan bahwa ya memang hadisnya Abu Hurairah itu adalah 5.374. Wallahi ra'aitu fil isti'ab li Abil Bar. Itu juga yang beliau lihat di dalam kitab Al-Isti'ab oleh Ibnu Abil Bar itu menyebutkan sama. Hanya saja namanya yang berbeda. Di dalam Al-Isti'ab Ibnu Abil Bar namanya itu bukan Abdul, bukan Abdurrahman. Ini panjang nih, kita lanjut ke secara hadis. Makanya pertemuan pertama saya sebutkan bahwa satu mazhab ya, sisi keunggulan As-Sun'ani adalah menjelaskan terkait perawinya. Qala Rasulullah fil bahri. Nabi mengatakan fil bahri tentang laut. Maksudnya fi hukmihi. Maksudnya adalah tentang hukum air laut. Ya. Wal bahru, dan laut itu adalah al-ma'ul katsir, air yang banyak. Awil malih faqat, atau yang asin saja. Bahrun itu adalah air yang banyak atau air yang masuk kaum sebagai di kamus. Wahada lafzu, lafal ini maksudnya bahri, lafal bahri ini laisa min maqulihi sallallahu alaihi wasallam, kan dari ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan Nabi tidak mengatakan fil bahri gitu. Tapi fil bahri ini adalah ungkapan perawi. Hal makuluhu, akan tetapi yang menjadi ungkapan Nabi menjadi sabda Nabi adalah tohuru, air laut. Sifat kok dengan poknya di wal masdar. Kalau kata tok hak wawuro ini bisa dibaca al-tohuru, bisa dibaca al-tuhuru, tapi nanti memiliki arti yang berbeda. Sifat hekok dengan sifat hatoknya yaitu at-tohuru, wal masdar adalah masdar. Wasmu ma yutahharu bihi. At-tohur itu adalah masdar sekaligus nama untuk sesuatu yang digunakan untuk bersuci. At-tohur itu adalah ma yutahharu bihi, sesuatu yang digunakan untuk bersuci dengannya. Apa yang dimaksud yutahharu bihi itu adalah at-tohiru al-mutahhiru. Jadi kalau yang dinamakan dengan tohur, at-tohur itu adalah at-tohir al-mutahhir, suci mensucikan. At-tohur itu adalah suci mensucikan. Kama fil qamus, bagaimana di kamus. Wa fi syar'i, di dalam istilah syariat, yutlaqu alal mutahhir wa dhammi masdar wa qala fi bawah innahu bil fathi lahma wa lam yadhkurhu fil qamus bil dhammi. Kalau at-tuhur itu sebagian mengatakan itu adalah sifat kesucian, suci gitu saja. Nah, ma'uhu fa'ilul masdar. Ada masdar punya fa'il itu. Kalau di dasar-dasaran nahwu itu kan yang mempunyai fa'il itu fi'il. Zahaba Muhammadun. Maka Muhammadun itu adalah fa'il dari fi'il zahaba.
Tapi masdar juga punya fiil. At-tahuru ma'uhu. At-tahuru ma'uhu. Suci. Apa yang suci? Ma'uhu airnya. Jadi, huwa fa'ilul masdar. Wa ma wa dhamiru ma'uhu yaqtadi annahu urida bi dhamiri fi qawlihi wa tahuru al-bahr. Yakni makanuhu. Yang dimaksud adalah air. Air laut itu maksudnya adalah air yang ada di laut. Idza urida bihil ma' lamastija ila qawlihi ma'uhu id yasiru fi makna al-ma'u tahurun ma'uhu. Ini sangat detail, tapi saya nanti jelaskan yang global-global. Al-hillu, kata halal, huwa masdarun adalah masdar halla asyai'u biddu haruma. Al-hillu itu adalah halal, lawan dari haram. Maitatuhu dan halal bangkainya. Nah, sekarang kita cepat masuk kepada cara hadisnya. Hadis itu terkait perawi dan lafal-lafalnya. Sekarang masuk kepada cara hadis. Nah, uniknya gitu enaknya kita pilih cara hadis. Kalau kita pengen tahu langsung apa sih maksud hadisnya, kita bisa langsung cari cara hadisnya saja. Wal hadisu waqa'a jawaban an soal, dan hadis tersebut adalah jawaban dari pertanyaan. Kama fil muwatta', bagaimana di kitab muwatta'. Jadi di dalam lafalnya, di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, beliau kan cuman qala Abu Hurairah qala Rasulullah fil bahri al huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia langsung menyebutkan hadisnya. Tapi kalau kita buka di dalam kitab Al-Muwatta', sebenarnya ungkapan Nabi wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu itu adalah jawaban anis soal, adalah jawaban beliau atas sebuah pertanyaan. Jadi, di dalam Musnad Imam Ahmad, anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah qala, mengatakan, ja'a rajulun, telah datang seseorang, yang di dalam Musnad Ahmad disebutkan orang itu adalah dari Bani Mudlij, dan di dalam riwayat At-Tabarani namanya adalah Abdullah. Nah, jadi enaknya gini, kalau kita buka satu hadis dari semua perawinya. Hadis yang disebutkan Ibnu Hajar tidak diterangkan itu siapa yang datang, siapa yang bertanya, siapa orangnya. Di dalam Muwatta', di dalam Muwatta' dijelaskan kisahnya. Ja'a rajulun, dijelaskan kisahnya. Kemudian di dalam Musnad Ahmad disebutkan itu rajulun itu siapa? Rajulun itu dari Bani Mudlij. Itu dijelaskan, tapi nggak dijelaskan namanya. Namanya ada di riwayat yang lain, ada di riwayatnya Imam At-Tabarani. Siapa namanya? Abdullah. Enaknya baca kitab secara hadis itu begini. Ya kita kalau malam nyari-nyari sendiri, ya kita bisa baca syarah-syarah hadis sendiri. Kalau nyari-nyari sendiri itu buka satu-satu kitabnya. Gitu. Jadi namanya Abdullah, datang kepada Rasulullah. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna narkatul bahra. Sesungguhnya kita menaiki laut. Inna narkatul bahra, kita naik laut, kita naik kapal. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', sedangkan kita itu hanya membawa air yang sedikit. Fa in tawadda'na bihi atisna. Kalau kita gunakan air itu untuk wudu, kita jadi haus. Afan tawadda'u bihi, apakah kita boleh wudu dengan air laut? Ini beliau tanya. Afilah bi Abi Dawud, di dalam lafaznya Abi Dawud, afana tawadda'u bima'il bahri, bolehkah kita wudu dengan air laut gitu. Nah, ini juga gini, ini kan bihi ya. Cuman mengungkapkan kata bihi. Afana tawadda'u bihi. Apakah boleh kita wudu? Afana tawadda'u apakah boleh kita wudu dengan bihi, dengannya? Dengannya ini kembali kemana? Dengannya ini kembali kepada al-ma, al-qalil ini, ya. Yang mana al-qalilu minal ma ini air
air tanah, air sumur, air tawar, atau kembali kemana? Bihi ini. Makanya dicari di dalam riwayat, ketemu di dalam riwayatnya Abu Dawud bahwa bihi ini adalah bima'il bahari. Dan ini sesuai dengan konteks kisahnya, karena memang kisahnya ini orang berada di laut. Kemudian dia cuma membawa air tawar sedikit. Makanya kita ditanya, boleh nggak kita wudhunya pakai air laut? Karena kalau kita pakai air tawar ini kita nggak bisa minum. Akhirnya Nabi menjawab, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bahwasanya air laut itu suci dan bangkainya halal. Saat maka menjelaskan sallallahu alaihi wasallam annama al-bahri tahirun mutahhirun, bahwasanya air laut itu adalah suci mensucikan. La yakhruju anit tahuriyati fi halin, dia tidak akan keluar dari kesuciannya dengan apapun. Air laut itu akan tetap suci illa ma sayati min tahsisihi, kecuali kalau terjadi hal-hal tertentu yang akan disebutkan. Bima idza taghayyara ahadu awsafi, kalau salah satu sifat airnya itu berubah. Walam yudhik sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi na'am. Nabi tidak menjawab na'am. Ini kan ditanya, bolehkah kita wudhu dengan air laut? Nah, harusnya kan na'am gitu saja, boleh. Ya, simpel gitu. Tetapi ternyata Nabi tidak menjawab boleh gitu. Tapi menjelaskan ma'ifadatiha al-qurad, meskipun kata na'am itu sudah bisa mengakomodir maksud dari pertanyaan tersebut. Bal ada batiha adalah tidak akan, tetapi beliau menjawab dengan lafal tersebut. Liyukrin al-hukma atau liyakrin apa korona yakinu yakrina al-hukma fi ilatihi, untuk menggabungkan antara hukum dengan ilatnya. Maksudnya kalau cuma dijawab na'am itu tidak diketahui kenapa kok na'am gitu ya. Akhirnya beliau sebutkan bahwa kebolehan wudhu dengan air laut itu adalah karena sejatinya air laut itu adalah suci. Karena suci, maka boleh digunakan wudhu. Jadi bukan boleh karena keadaan darurat gitu. Kalau dijawab na'am, boleh, itu ada kemungkinan itu. Apakah itu menunjukkan suci? Apakah itu menunjukkan air boleh wudhu dengan air laut itu karena darurat? Ada kemungkinan gitu. Sehingga akhirnya dikatakan saja, Nabi mengatakan buat huru ma'uhu, bahwasanya air laut itu suci. Kalau air laut itu suci berarti dia bisa digunakan untuk wudhu, dan kebolehan itu bukan karena kondisi darurat. Gitu ya. Wahya atau huria itu kesucian, al-mutanahiyah yang tanpa batas di bagian di dalam babnya. Gitu. Nah, masail lama ro'a ma'al bahri khalasal miyahati muluhati ta'mihi wa natni rihihi tawahhama annahu ghairu muradin min qawli fasilu. Ini pertanyaannya adalah, kenapa kok sampai sahabat ini bertanya kepada Nabi tentang hukum air gitu? Kenapa kok ditanyakan? Berarti Nabi sahabat ini pada awalnya mengira air laut itu berbeda dengan air yang diperintahkan dengannya bersuci. Dalam ungkapan firman Allah, "Fagsilu," maka basuhlah. Ai bil ma'il ma'lumi iradatuhu. Ya, dengan air yang sudah maklum, yaitu air tawar itu. Nah, antara air yang sudah maklum ada, yaitu air tawar itu berbeda dengan air laut. Karena berbeda dengan air laut itu baunya juga seperti itu, kemudian rasanya itu juga asing. Akhirnya sahabat bertanya, jangan-jangan ada berpikir, jangan-jangan hukum air laut ini berbeda dengan air tawar, sehingga ditanyakan. Nah, karena ada tawahum itulah akhirnya para sahabat bertanya.